Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala syekhna rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa karamatihi fid darin amin. وقال شيخنا رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وببركاته وكراماته في الدار آمين. Masalah hadirin dan hadirat jamaah yang baik Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita kembali mengkaji daripada ta'lim kita. Nasihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sittatul asya kunna gharibah fi sittati mawadi' al-masjid gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fihi wal qur'anu gharibun fi jawfil fasiq wal mar'atul muslimatus salihah ghariba fi yadi rajulil zalim sayyi'il khuluq. Wa rajulul muslim salih gharib fi yadi imra'a radiyah sayyi'il khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 6 sesuatu yang asing di 6 tempat. Ada 6 sesuatu yang asing, yang aneh di 6 tempat. Apa 6 sesuatu tempat? Apa 6 sesuatu tersebut dan tempat apa yang menjadikan mereka asing? Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid terasa asing di tengah kaum, di tengah masyarakat yang mereka tidak sholat di masjid. Masjid, musola, dia akan terasa asing, terasa aneh. Cakep masjidnya, cakep musolahnya, tapi kagak ada orang yang datang ke masjid. Ini akhir zaman. Akhir zaman bahwasanya yatabahuna fil masjid. Mereka berbangga-bangga dengan masjid. Oh, masjid gua nih gede. Masjid gua baru dibangun miliaran. Tapi kharab. Di dalamnya kosong daripada jamaah. Enggak ada sesuatu simbol-simbol daripada syiar agama. Malam Jumat enggak kedengaran yang baca ratib, yang baca Yasin. Enggak kedengaran asing. Kalau masjid di tengah orang kagak sholat. Ada di Lampung masjid cakep Pak, Bu. Tahu-tahu ada pelangnya dijual. Waduh. Masjid dijual, bayangin. Emang benar, waktu saya ke Lampung, bukan saya ngomong. Emang saya ngeliat sendiri loh. Ini masjid dijual. Pinggir jalan. Lah emang saya mampir di situ musafir sholat zuhur, emang kagak ada orang ya. Emang ngandelin musafir yang penduduk agak jauh. Namanya Lampung kan beda kayak Jawa, orang yang lalu lalang daripada musafir. Kalau mungkin di Jawa pinggir jalan rame. Dijual masjid. La ilaha illallah. Agak laku masjid. Tapi di sana banyak warung. Banyak warung, lebih ramaian di warung ketimbang di masjid asing. Di masjid di tengah orang yang kagak sholat. Dia sholat, tapi sholatnya di rumah. Ramein kita punya masjid.
Gampang nggak? Kalau bangun masjid, bangun musala, gampang. Asal pengurusnya kompak, insya Allah cepat. Yang sulit ngapain? Ngeramein masjid, musala, ngeramein sholat jamaahnya, ngeramein taklimnya, ngeramein majlis zikirnya. Coba dulu di masjid di taklim. Jangan ngerame taklim, paling cakep 15 orang. Ada yang bangkrut taklim lu. Bubar taklim, maman dong diri habisnya. Paling susah banget dah, bener, emang beneran. Saya juga di mana-mana mushola masjid lebih gampangan di majlis taklim ketimbang ngeramein masjid tambah mushola. Bukan di Keranji aja, di luar juga sama. Banyak taklim di masjid di mushola bangkrut, agak ada orangnya yang ngaji. Hah? Sendiri, ada paman. Aman nggak ada, ya lekar dia jadinya. Akhirnya nyerah juga, ya Allah. Masjid akan terasa asing di tengah gaum, di tengah masyarakat yang mereka tidak sholat di masjid. Wal mushaf gharibun fi manzil qaumin la yaqra'una fihi. Dan mushaf, lembaran Al-Quran terasa asing di rumah suatu masyarakat yang mereka tidak membaca Al-Quran. Al-Quran cuma ditaruh doang tuh di lemari, sampai buluk itu Quran, sampai berdebuan, nggak dibaca-baca, sampai dimakan rayap, asing itu Al-Quran di tengah masyarakat yang mereka tidak membaca Al-Quran. Berkah naruhnya kita Al-Quran di rumah kita berkah. Lebih berkah lagi Al-Quran yang ada di rumah kita baca. Lebih berkah lagi kita baca juga dan kita amalin. Al-Mushaf, dia terasa asing di tengah gaum yang mereka tidak membaca Al-Quran. Wal Quran gharibun fi jawfil fasik. Dan Al-Quran terasa asing di tenggorokannya orang fasik. Orang fasik yang baca Al-Quran, dia baca Al-Quran, tapi walam ya'mal bima fihi, dia tidak ngamalin apa yang ada di dalam Al-Quran. Niatin, kita mungkin tidak bisa terlalu berat ngamalin 30 juz yang ada dalam Al-Quran. Tapi jangan kita tinggalin barang sedikit pun apa yang ada dalam isi Al-Quran. Insya Allah kita belum ngamalin seluruh apa yang dalam Al-Quran 30 juz, kita mati, Allah Ta'ala giring apa yang ada dalam niat kita untuk mengamalkan 30 juz yang ada dalam Al-Quran. Jangan kita jadi orang munafik, kita tahu ini, tapi emang kita niat udah nggak pengen ngamal itu orang munafik. Kalau dia belum bisa ngamalin, dia tahu di dalam Al-Quran perintah ini, larangan ini, tapi dia tahu nggak mengingkari daripada keharamannya, itu bukan munafik. Cuman belum bisa ngamalin. Allah nggak maksain kita ngamalin apa yang ada di Al-Quran, tapi amalin apa yang mudah bagi kita dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah apa yang kalian mampu. Apa yang kita mampu, yang ada dalam Al-Quran kita amalin. Kalau yang belum kita mampu, ya wis, kita tinggalin dulu. Jangan kita tinggalin semuanya. Ada yang mudah kita amalin, gara-gara yang sulit kita nggak bisa amalin, lalu kita tinggalin semua. Ya jangan, itu salah. Tapi kita cari amal yang paling mudah yang kita amalin dalam Al-Quran. Kita niatin, pengen juga ngamalin ayat-ayat yang lain, kita belum sampai ngamalin semuanya, umur kita udah sampai, maka Allah Ta'ala giring kita ngamalin daripada 30 juz yang ada dalam Al-Quran.
Bacanya aja subhanallah sudah membawa keberkahan di dalam rumah kita, rumah tangga kita. Apalagi seisi rumah kita, istri kita, anak-anak kita ngamalin apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau untuk membaca, siapapun mampu untuk bisa membaca. Jangan kita, misionaris pun mereka banyak yang hafal Al-Quran. Misionaris, mereka banyak yang hafal Al-Quran. Al-Habib Umar bin Zain bin Smith Hadramut, bahwasanya ada seorang udah lama, dia belasan tahun tuh ngajar di Hadramut. Dia datang ke majelisnya, dia bilang, "Syamamtu rahatal kufar." Aku nyium ini bau ada orang kafir. Jadi sedikit, tak tahu siapa orang kafir. Yang orang kafir ternyata yang lagi ngajar. Dia orang kafir. Dia nyamar jadi orang muslim, bukan orang muslim aja, guru. Ngajar bukan setahun 2 tahun, belasan tahun, enggak ketahuan. Tapi untuk ngacak-ngacak apa dalam Al-Quran dibongkar kasabnya oleh Al-Habib Umar bin Zain bin Smith. Hadramut itu dulu. Ini orang Hadramut, tengah-tengah para aulia masih kebobolan, apalagi kita tengah-tengah keranji. Belum ada orang kasab, belum ada wali. Jadi di Hadramut. Banyak. Habib Gures Baharun pun pernah cerita ketika dia waktu pergi mau ke Afrika, dia satu pesawat dengan misionaris. Ini misionaris ini adalah orang Kristen yang berdakwah mengajak orang Islam ini untuk murtad. Itu misionaris. Dia bilang, ini misionaris luar biasa ilmunya dalam memahami agama Islam. Yang mungkin orang Islam pun jarang. Ini misionaris hafal Al-Quran dan hafal kutubus sit. 6 kitab hadis, bayangin. Bukhari, Muslim, Daud, Abi Najah, Al-Muwatta, 6 kitab hadis, bayangin. Kalau kita 1 kitab aja juga. Jangan kan 1, berapa hadis saja belum tentu gitu ya. Ustadznya juga itu misionaris luar biasa. Tapi enggak membawa hafal begitu banyak hadis, puluhan ratusan ribu hadis dia hafal. Al-Quran 30 juz dia hafal, tapi tidak membawa dia kepada hidayah Islam. Maka kita alhamdulillah kita enggak banyak hafal Quran, kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang kagak. Kita enggak banyak hafal hadis. Ngapal juga kadang-kadang, ngamalin kadang-kadang kagak. Tapi Allah berikan kita hidayah kepada Islam. Islam mahal, hidayah mahal. Hidayah itu bukan milik orang yang, hidayah adalah milik orang yang Allah kehendaki dia ingin menjadi orang baik. Begitu ribuan hadis dihafal enggak membawa dia kepada hidayah Islam. Wal mar'atul muslimah as-salihah gharibah fi yadi rajulil zalim. Dan perempuan muslimah yang salihah asing di tengah laki yang zalim sayil khuluq, yang jelek akhlaknya. Perempuan soleh, ibadahnya salihah, taat sama suaminya, enggak pernah ngelanggar. Tapi jodohnya kurang baik. Suaminya tukang main gaple, suaminya tukang main judi, tukang mabuk, tukang maksiat. Ini wanita muslimah yang asing, dipegang oleh seorang laki yang zalim dan seorang buruk akhlaknya. Jodohnya enggak bagus, tapi tetap seorang wanita muslimah pun bagaimanapun dia pinternya dalam beribadah, tetap dia wajib taat kepada suaminya. Ada kisah di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada seorang wanita salehah. Belum lama kisahnya dan itu geger. Lalu dikisahkan oleh orang yang dipercaya ini. Belum lama ada perkuburan
digali ternyata mayitnya ini masih utuh. Masih utuh dan kafannya pun seperti baru dikuburkan. Dan dilihat ini mayit ternyata usianya 25 tahun. Ditanya kisah-kisahnya bahwasanya ini mayit wanita yang taat kepada suami. Yang masih banyak saksi matanya bahwasanya tidaklah wanita para lelaki cemburu kecuali kepada suami ini perempuan. Karena ini perempuan wanita soleha, dia cantik, tapi jodohnya ini tidak baik. Laki yang zalim, yang tukang maksiat, tukang nyiksa istri, bahkan meninggal istrinya pun nggak wajar. Ada tanda-tanda daripada kekerasan. Tapi ini wanita soleha, dilihat masyarakat dia selalu taat sama suaminya walaupun suaminya zalim. Nggak pernah ngebantah. Bahkan kalau ada orang yang ngebelain dia, malah dia menolak. Ini bukan urusan kalian, ini adalah urusan rumah tangga saya. Akhirnya ini wanita soleha meninggal dan dia punya anak satu, masih kecil. Maka anaknya pun dirawat dan nggak lama meninggal istrinya. Allah Ta'ala turunkan azab kepada suaminya, nggak lama dia stroke. Nggak lama stroke ini suaminya. Stroke-nya nggak sebentar. Stroke-nya ini selama 25 tahun. Berak di situ, ngancing di situ. 25 tahun baru meninggal. Anaknya yang dulu masih kecil lalu udah besar. Nggak lama ini bapaknya meninggal, anaknya mimpi ketemu ibunya. Apa kata ibunya? Wahai anakku, putriku, dekatkanlah kuburanku ini dengan ayahmu. Aku ingin berbakti kepada ayahmu. Bangun dia pagi, nggak terlalu digubris, tapi dia masih pikirkan. Kedua pun, malam kedua sama, mimpi juga malam ketiga. Akhirnya dia musyawarah kepada orang soleh yang ada di situ. Maka kalau emang udah engkau mimpi berturut-turut, mari kita gali kuburnya dan kita dekatkan kepada makam suaminya. Maka digali ini kuburannya selama 25 tahun. Masyarakat kaget, ternyata ini jenazah masih utuh. Padahal ini jenazah namanya bukan Khadijah, bukan Aisyah, bukan Maryam, nama orang Jawa. Apa nama orang Jawa? Kalau kata teman saya, apa lo kata namanya tuh? Katim apa namanya? Bukan nama-nama Islam, bukan. Tapi baktinya ini sama suami luar biasa semasa hidupnya. Dan banyak saksi mata pun yang masih tahu. Sampai di dalam kubur pun ini istri minta dideketin sama suaminya, ingin berbakti sama suaminya dalam barzah tuh. Subhanallah, berkat jasa dia bakti sama suami, Allah jadikan dia golongan daripada wanita soleh awet 25 tahun jasadnya. Kisah belum lama kisahnya ini saya dengar setahun yang lalu di Jawa Timur, di Banyuwangi. Nah, ini kalau perempuan dapat jodohnya yang nggak bagus, ya sabar. Dia sabarin. Tapi emang kalau udah kelewatan batas, ya boleh. Perempuan nuntut haknya untuk diceraikan. Nggak jadi masalah. Kalau dia sabar ya lebih bagus. Seperti siapa ya? Kayak Gisa, seorang wanita soleh tapi istrinya zalim. Seperti siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa bininya? Asia, wanita muslimah yang beriman kepada Allah, tapi suaminya raja zalim. Bukan zalim lagi, ngaku sebagai Tuhan lagi. Apa yang didapat daripada Asia? Dibakar sama Firaun. Allah jaga ini Asia keperawanannya.
daripada Firaun kalau pengen datengin ini bininya yang bernama Asia ini yang beriman kepada Allah, langsung barangnya apa nggak bangun Pak, kagak jadi lagi, keluar kamarnya lagi. Kalau jaga sampai akhir ayatnya ini Asia perawan. Didatang lagi malam gitu, setiap Firaun kepingin dia datangin istrinya bernama Asia yang belum tahu dia ini Asia beriman kepada Allah. Tak tahu barang nggak bangun. Gimana kalau nggak bangun? Nafsu ada, kalau nggak bangun gimana? Hah? Repot. Kalau nafsu ada kalau nggak bangun mah dilihatin doang teman-teman. Wa rajulul muslim as-salih gharibun fi yadi imra'atin radiyah. Dan yang keempat, akan terasa asing seorang laki yang muslim yang saleh di tangan wanita yang buruk akhlaknya, di tangan seorang istri yang jelek akhlaknya. Suaminya Masya Allah orang soleh, orang alim, tapi dapat istrinya mulutnya luar biasa cemprengnya, bukan cempreng lagi, nunjuk lagi sama laki. Awas lu bang, gak balik lu. Wah ditunjuk, laki ditunjuk, diam lakinya. Masya Allah itu laki soleh tuh, ditunduk lakinya tuh. Insya Allah nggak ada perempuan begini ya, sampai nunjuk laki-laki. Jangan bu, ajarin laki-laki jangan sampai nunjuk. Gantengan tangannya. Tapi kalau dia sabar, masya Allah. Kalau dia sabar, masya Allah ada di Hadramut seorang wali Syekh Abdurrahman Bajalahban, Ma'ruf terkenal. Ini dia diangkat kewalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia punya istri, masya Allah, zalimnya, jelek akhlaknya. Berpuluh-puluh tahun Syekh Abdurrahman ini sabar. Dibentak sama bininya, dia diam. Diomelin, tunjuk-tunjuk ambilnya, dia diam, nggak pernah ngelawan bininya. Akhirnya pada suatu hari dia nggak sabar juga. Akhirnya dia keluar dari rumahnya. Dia keluar rumahnya, lalu dia ke gunung. Ke atas gunung, dan di atas gunung itu ada orang-orang yang sedang berkumpul, orang yang sedang tirakat lagi ibadah. Tapi ini aneh, ini para semuanya di atas gunung, para wali semuanya. Mereka kalau setiap hari kalau mereka mau makan, mereka bergiliran tawasul. Misalkan situ ada 5 orang, hari ini giliran A yang mencari makanan. Maka dia nggak turun nyari warung, maka dia meminta kepada Allah, langsung itu turun makanan. Hari kedua giliran B, dia angkat tangannya, turun lagi makanan, nggak makin nyari lagi, ampe giliran dia nih, giliran Syekh Abdurrahman Bajalahban. Dia bingung, doa apa nih kira-kira nih? Dia bingung ini mau doa apa? Dia bukan wali. Dia tanya sama 4 orang ini, wahai para sahabatku, aku bingung. Kalian ini punya doa sangat mustajab. Engkau angkat tangan ke langit, minta makanan, Allah turunkan langsung. Enggak berusaha payah, kita turun ke bawah mencari makanan. Dan giliran saya pada hari ini, saya bingung nih. Doa apa yang saya minta kepada Allah? Saya bukan seorang wali. Lalu saya pengen tahu ini, kalian ini yang ada ini doa apa yang kalian minta kepada Allah sehingga sangat mustajab? Si A, dia berkata bahwasanya aku meminta kepada Allah bertawasul kepada orang soleh di kampung ini yang bernama Abdurrahman Bajalahban yang sabar sama bininya. Waduh, kaget dia. Itu gua itu. Yang kedua, Anda juga sama minta tawasul. Saya minta ya Rabb, berkah karomah Abdurrahman Bajalahban, kesolehan yang sabar sama bininya, turunkan makanan. Wah, aneh lagi nih. Yang ketiga sama, yang keempat sama. Dia nggak bilang itu dirinya. Maka wah, kalau begini caranya gue jadi wali, gue pulang aja dah. Gue dari hari ini gue sabar aja sampai mati sama bini gue dah. Kalau gue emang diangkat jadi wali gara-gara sabar
daripada kezaliman istri bini. Kalau gitu orang rajin dikit bini yang begitu, wah, patah ujungnya. Sabar itu juga ya perempuan kita juga sabar Pak. Kita sabar kan perempuan. Ulama mengatakan bahwasanya hadiah yang paling terbesar ini buat perempuan ini bukan kita kasih emas, bukan kita kasih harta, bukan kita kasih uang. Hadiah yang paling menyenangkan hati perempuan apa kata ulama? Kalau diomelin bini kita diam, itu hadiah paling besar. Senang banget bini kan kalau kita ngomelin kita dia diam, kita diam. Enggak ngomong apa-apa, diam aja udah. Kita diam juga lama-lama juga capek sendiri. Ngomong sama dangdang wah. Diantepin aja itu capek sendiri udah. Kalau kita timpalin perempuan makin jadi, Pak. Makanya ada seorang sahabat datang Sayyidina Umar bin Khattab. Dia ingin mengadukan tentang buruk akhlaknya bininya. Pas dia ingin datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab, dia pengen ketuk pintu, Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar bininya lagi ngomel-ngomel di dalam, ngomelin Khalifah Sayyidina Umar. Tapi dia Sayyidina Umar diem aja. Loh, ini Sayyidina Umar diomelin bininya diem. Lah apalagi gua katanya, gua pengen ngadu ke rumah dia. Ya udah balik lagi deh. Lalu Sayyidina Umar pulang, dipanggilnya bulan, Ta'al kemarin tuh. Ada apa gerangan ke rumah saya? Ini Khalifah. Saya ingin ngadu tentang istri saya yang zalim, cerewet, suka ngelawan. Saya ingin ngadu kepadamu, tapi enggak jadi. Saya lihat juga kamu lagi domelin sama bini, sama nasib sama saya katanya. Kamu aja enggak ngelawan, gimana ngasih solusi katanya? Udah, ente pulang aja sabar dah katanya dah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab diam tuh. Padahal dalam medan perang, paling takutin, setan aja takut. Bini Sayyidina Umar diam tuh. Diam bukan berarti kalah. Emang dalam Islam seperti itu. Kenapa? Karena perempuan kenapa? Mulutnya bengkok. Karena apa? Khuliqa min dil'i a'wad. Perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang paling bengkok. Ulama mentafsirkan hadis tersebut bahwasanya bengkoknya perempuan adalah daripada lisannya. Makanya kalau mereka pahamin kalau perempuan ada ucapan yang bengkok, mereka paham karena itulah perempuan diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuk yang bengkok. Susah diurusinnya. Kita kerasin patah, kita lembutin ya bisa pelan-pelan ya, tapi butuh dengan kesabaran. Makanya wajar. Apalagi kalau bini lakinya nganggur, bini ngomel, wajar aja man. Nganggur. Bini kita nganggur, bini ngomel-ngomel wajar itu Mbak. Kadang-kadang lakinya kerja aja masih ngomel ya. Ini lakinya nyari duit masih ngomel, lalu bininya nganggur. La ilaha illallah, wajar itu Mbak, itu Mbak. Wal alim gharib baina qaum la yastami'una ilaihi, dan yang keenam orang alim, orang berilmu terasa asing di tengah masyarakat yang enggak mau ngaji. Ada orang alim, ada orang berilmu tapi enggak dimanfaatin oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Jangan sampai kita jadi orang yang keempat. Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Darda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an fala takun rabi'. Jadilah engkau orang alim. Kalau kita nggak bisa ngaji orang alim, jadi seorang yang belajar, penuntut ilmu. Kalau kita nggak jadi seorang penuntut ilmu, maka jadilah kita orang yang mendengarkan ilmu. Kayak orang ini mustami'an, bukan muta'alim. Kalau muta'alim kan megang kita, megang buku, dia nyatet. Kalau ada faedah itu baru talabul ilmi. Ini mustami'an, nguping doang. Sampai rumah juga tahu masih ingat apa kagak, ngujiping aja. Kalau benar-benar muta'aliman tuh talabul ilm, jadi catat ada faedah itu, tanda talabul ilmi. Jangan jadi yang keempat.
udah kagak jadi orang alim, kagak mau belajar, atau nggak mau ngedengerin lah belajar, jangan jadi yang keempat. Kalau kita yang jadi keempat udah selesai hidup kita dah, berantakan. Kita hidup kita enggak dekat dengan majlis ilmu. Apalagi kalau kita udah kagak mau ngaji yang jadi keempat, udah jadi yang keempat, benci lagi sama majlis ilmu, ya udah wassalam dah hidupnya dah. Udah nggak jadi orang alim, nggak jadi pelajar, udah ngaji nggak mau ngedengerin, nggak mau ngaji, benci lagi sama majlis ilmu, udah wassalam udah kelar hidupnya udah. Selesai hidupnya udah. Jangan kita jadi yang keempat tuh. Pilih. Kalau kita jadi yang kedua, nggak jadi orang alim, jadi pelajar, talabul ilmi. Kalau nggak jadi talabul ilmi, jadi mustamian. Kayak gini mustamian, kita dengar nguping, itu mustamian. Fala takun robi, tapi jangan jadi yang keempat. Keempat nggak ada, jadi tidak termasuk daripada 3 golongan ini. Lalu yang kelima, ngaji kagak, malah benci. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Ini 6 tempat yang asing, 6 sesuatu yang asing di 6 tempat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayah dan taufiknya hingga bisa menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum doa, bahwasannya saya ngundang jamaah yang biasa awal bulanan di Majlis Sifal Qulub setiap malam Rabu awal bulan, insyaallah besok awal bulannya dimajuin di akhir bulan. Jadi malam Rabu tanggal 23 bulan ini di akhir bulan. Jadi bukan di awal bulan. Jadi akhir bulan. Jadi di awal bulannya sudah tidak ada lagi. Jadi di akhir bulan ini pengajian bulanan yang diisi oleh Kiai Haji Hamzah Hamdani. Saya berharap yang punya waktu untuk hadir bersama-sama kita nuntut ilmu. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana